Binatangnya dipateni. Loh. Diajar sampai mati. Loh. Maksudnya piye? Dia nggak tahu pulang kerja ya. Ada masalah di luar, dia marah-marahnya sama itu kucing. Iya, 2 kali bunuh kucing, 1 kali bunuh anjing dalam setahun. Wah, terus? Makanya aku pengen cepat kabur, nunggu 2 bulan lagi. Ya wis gak apa-apa lah disabarno, Mbak. Sabarno. Aku takutin nanti ada apa-apa dengan aku. Waduh, temperamental banget majikanmu. Betul. Ya wis sampean libur teko nek kantor aku hari ini libur mah. Sama libur hari ini kan aku maaf lupa tadi ya. Enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa. Aku ada waktu aku pasti ngangkat kok. Kalau aku pas nggak ada waktu aja nggak ngangkat. Oma? Belum ada majikan ya? Belum. Ada majikan ya? Belum. Kalau ada tak pilih sing apik lah, jangan buru-buru. Oke, Haulah. Oke, yuk papa. Wow, kaget saya. Bener-bener kaget. Mbaknya barusan telepon dengar sendiri kan. Ada majikan yang temperamentalnya tidak terkontrol. Temperamental. Oh ya, maksudnya emosinya tidak terkontrol. Di mana? Dalam 1 tahun membunuh 2 kucing dan 1 anjing. Wow, ngeri loh ini. Kalau seseorang sudah berani membunuh binatang, dia bisa melakukan lebih dari itu. Karena seorang yang penyayang binatang, dia tidak akan menyakitin dirinya sendiri dan tidak akan menyakiti orang lain. Itu prinsip saya ya. Jadi saya tidak tahu orang lain. Jadi karena dulu waktu saya umur berapa ya? Saya kurang lebih SD kalau tidak salah. Saya itu tidak ada belas kasihan sama binatang ya Mbak. Saya itu suka pingin mateni ayam itu loh Mbak. Ayam yang kecil-kecil kan rame banget. Aku tuh bener-bener hampir banting itu ayam. Terus ibu saya datang. Lapo wae? Gregetan, saya itu gregetan. Gregetan pingin banting ayam itu. Karena rame banget. Terus bapak saya datang. Ayah saya datang nanyain. Apa Oyun? Iku loh ya, rame. Gregetan aku pingin mateni. Jadi ternyata seperti itu adalah kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Dari situ ayah saya selalu bilang sama adik saya, banyak-banyak berdoa. Kalau kamu hari ini tidak menyayangin apa yang ada sekelilingmu, maka suatu saat hidupmu tidak akan pernah bahagia. Kamu akan selalu mengutuk keadaan. Dan kamu akan selalu marah keadaan. Dan ingat, keadaan di luar sana tidak sesuai dengan keinginan kita. Saat kamu sudah lulus sekolah, saat kamu kuliah, saat kamu bekerja, itu tidak ada siapapun yang melindungi dirimu kecuali dirimu sendiri. Ayah saya berkata seperti itu. Dan saya waktu setelah lulus sekolah, saya benar-benar merasakan bahwa hidup itu nggak boleh seenaknya. Ya, masih di rumah, di zona nyaman. Di mana orang tua saya selalu melindungi saya. Orang tua saya selalu menjadikan saya yang terbaik dan nomor 1. Tapi saat di luar sana, kalau saya tidak bisa mengontrol emosi saya, apa yang akan terjadi? Saat sekolah, kalau saya tidak bisa mengontrol emosi saya, ya bisa-bisa saya digampar orang. Dari pelajaran saya membunuh ayam itu, saya mengerti bahwa di sekeliling kita itu tidak semua sama seperti yang kita harapkan. Tidak bisa semua sama seperti yang kita inginkan. Jadi ayah saya selalu bilang, pinter tidak beradab, tidak ada gunanya. Pinter ngomong, pikiranmu pinter, nggak ada sopan santunnya, nggak ada tata kramanya, juga percuma. Aku bilang, bukannya pinter itu segalanya ya? Iya, pinter adalah segalanya. Tapi jangan lupa, banyak orang kehilangan segalanya karena terlalu kepinteran. Pinter ngapusi, pinter nyolong, pinter ngedit yang tidak berguna dan menyesatkan diri sendiri, pinter berbuat yang tidak baik. Pinter diimbangi dengan adab, dengan norma-norma yang ada. Jadi bisa dikontrol dong. Saat kita pingin bohongin orang, kita pinter bohongin orang. Jangan deh.
karena itu akan menyusahkan orang lain, maka itu sangat berarti dan berguna. Maka dari itu saya belajar banyak dari ayah saya, di mana untuk mengontrol emosi sebaiknya diam sesaat dan renungkan. Saat kita marah, setelah kita marah, apa sih yang kita dapatkan? Dulu saya marah bantingin barang, Mbak, itu nyata. Saya merasa puas, habis membantingi semuanya itu, habis maki-maki orang, saya puas. Saya punya kepuasan yang tidak terhingga. Ini buat anak-anak saya yang ada di Mako. Dulu saya tuh temperamentalnya sangar banget ya. Ada anak salah, langsung saya kayak mau gampar dia. Langsung mulut saya tuh menghina-hina orang. Seolah-olah saya itu tidak takut dengan siapapun. Tapi setelah menginjak umur 30, saya sadar. Setelah saya menyakitin, menghina orang lain, dan saya cuma minta maaf. Ya, pasti dia memaafkan saya. Tapi kan luka itu masih ada di dia, Mbak. Banyak anak-anak yang dulu saya sakitin, sampai hari ini pun masih meninggalkan luka. Nah, sampai hari ini pun saya akan bilang maaf ya, maaf ya, maaf ya. Tapi ada gunanya nggak? Ada luka di mana-mana. Ada sakit di mana-mana akibat ulah saya. Akibat kesombongan saya, akibat keangkuhan saya. Jadi sebenarnya totalitas saya berubah dengan temperamental yang agak turun setelah saya masuk rumah sakit. Setelah saya kehilangan segala-galanya, setelah saya bercerai aja, saya merasa bahwa saya tidak salah. Saat saya tidak memiliki rumah tangga yang utuh, itu saya bilang bukan salah saya. Salah mereka yang meninggalkan saya. Tapi setelah kaki saya patah dan saya divonis dengan punya kanker getah benih, di situ tuh benar-benar saya tuh tahu diri, mengerti apa sih yang saya kejar ini, apa sih yang saya cari hari-hari ini. Ternyata dari situ saya menyadari bahwa saya itu tidak memiliki apa-apa. Saat saya di rumah sakit, apapun saya mengharapkan orang lain untuk membantu saya. Kenapa saya harus arogan? Kenapa saya harus menghina orang? Kenapa saya harus menyakitin orang? Jadi dari kaki saya yang patah dan penyakit saya, situ saya sadar, saya diingatkan Tuhan dengan cara yang terindah. Akhirnya saya mengerti tujuan hidup saya. Selain menyenangkan diri sendiri, menyenangkan orang-orang di sekitar saya. Menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar saya yang membutuhkan bantuan saya. Karena satu hal yang ada di hati saya, yang dikatakan oleh ayah saya adalah satu. Saat aku sudah meninggal, percuma kau berikan aku bunga, karangan bunga. Kenapa kamu tidak menyayangiku saat aku masih hidup? Dari situ saya tahu bahwa pesan itu adalah selagi aku masih hidup, jangan pernah membentakku. Selagi aku masih hidup, jangan sedikit-sedikit marah sama aku. Selagi aku masih hidup, jagain aku. Itu pesan ayah saya yang terakhir ya, Mbak ya. Jadi, sorry saya agak baper karena waktu itu saya pulang ke Indonesia 1 bulan menemani ayah saya balik Hong Kong baru seminggu ayah saya meninggal. Jadi saya sangat-sangat baper ya. Jadi ayah saya selalu bilang, percuma kau berikan aku karangan bunga saat aku sudah tidak ada. Sayangi aku selagi aku masih ada di dunia ini. Jadi intinya adalah, sorry Mbak ya. Intinya adalah saya ingin bilang bahwa sayangi orang-orang di sekitarmu selagi dia masih hidup. Dan jangan tangisin saat dia sudah pergi. Jadi buat mbaknya yang tadi yang majikannya arogan dan temperamentalnya tidak terkontrol, saya cuma bisa berdoa agar secepatnya dapat majikan baru dan mendapatkan majikan yang lebih baik lagi. Dan saya berharap agar kamu juga tidak berubah sikap atau trauma dengan keadaan. Karena majikanmu terlalu parah. 1 tahun membunuh 3 binatang. Jadi ceritanya malah kemana-mana ya. Malah jadi saya sendiri yang baper. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, Anda bahagia, saya bahagia, dan bye-bye.